Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo berpandangan rancangan undang-undang perampasan aset penting sebagai instrumen hukum merampas aset para koruptor. Presiden mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam hal penindakan, pemerintah akan terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera diselenggarakan DPR untuk menjadi undang-undang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai meninjau Pasar Rawamangun dan Johar Baru di Jakarta. Menurutnya, rancangan undang-undang perampasan aset dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan demikian, sekaligus memberikan payung hukum yang jelas terhadap perampasan aset yang berkaitan tindak pidana korupsi. RUU perampasan aset itu inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah meluncurkan digitalisasi hulu hilir sektor pangan dan quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto turut mengapresiasi sinergi dan koordinasi dari tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah dalam mengendalikan volatile food. Bank Indonesia bersama dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah se-Jawa meluncurkan 2 program unggulan dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Kedua program tersebut yaitu digitalisasi hulu hilir sektor pangan dan quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek yang diusung melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Jawa. Program digitalisasi tersebut diwujudkan dengan penyusunan bisnis model digital farming melalui penyaluran smart greenhouse kepada UMKM dan pesantren, penyaluran smart farming kepada klaster pangan, penyaluran mesin pengolahan pasca panen cabai, peresmian lumbung pangan dengan rice milling unit dan bed dryer, digitalisasi pemasaran produk dengan startup pertanian, hingga digitalisasi pasar termasuk fasilitas kris bagi pedagang. Sedangkan, program Quick Wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek terdiri dari gelaran operasi pasar dan gelar pangan murah komoditas pangan strategis di 277 titik se-Jawa, perluasan kerjasama antar daerah, efisiensi distribusi melalui penyediaan jasa logistik dan storage yang terjangkau, hingga optimalisasi pengembangan dan pendampingan pupuk organik. Tiada hari tanpa GNPIP. Itu adalah kita akan lakukan GNPIP 2023 diperkuat dengan upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural, forward looking, dan bersifat digital. Apa sih maksudnya itu? Yaitu kita lakukan satu, optimalisasi pasar murah, peningkatan pemanfaatan asintan, kemudian juga penguatan ketahanan komoditas pangan, penguatan KAD, fasilitas distribusi, penguatan infrastruktur, dan seterusnya kita lakukan. Dan itu kita terus penguatan GNPIP berdasarkan wilayah dan fokus komoditas. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga turut mengapresiasi sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan inflasi dengan memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global maupun risiko domestik. Erlangga juga mengungkapkan untuk mencegah adanya potensi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023. Pemerintah terus memantau terkait harga kebutuhan bahan pokok dan mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar murah untuk komoditas pangan strategis. Sama antar daerah, termasuk
wilayah Jawa dan Jawa Barat menjadi penting, dan tadi Pak Gubernur mengatakan kita minta agar daerah juga mengatur transportasi dan mensubsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah konsumen. Jadi tidak semuanya harus menunggu dari pusat, tetapi juga kerjasama antar daerah itu menjadi penting. Nah, di bulan Ramadan, pantauan bahan pokok tentu yang dipastikan adalah ketersediaannya. Jadi yang penting adalah kalau barang tersedia tentu harga terjangkau. Kalau harga tinggi, barang belum tentu ada. Nah, oleh karena itu pemerintah terus mendorong operasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah akan importasi beras sebanyak 2 juta ton di tengah ancaman El Nino atau musim kemarau mendatang. Importasi beras tersebut akan dilakukan secara bertahap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan persnya usai melakukan tanam bersama dengan petani di Tuban, Jawa Timur menyebutkan, pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2023 sebagai cadangan pangan ketika El Nino atau musim kemarau panjang terjadi di Indonesia. Presiden menyebutkan bencana El Nino akan berpotensi menurunkan produksi padi nasional. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengimpor beras dari India, Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan Thailand yang nantinya akan dikelola oleh Perum Bulog Nasional sebagai cadangan milik pemerintah. Meskipun dilakukan secara bertahap, namun Presiden meminta agar importasi dilakukan secepat mungkin sebelum El Nino menyerang negara pemasok beras tersebut. Presiden juga menjelaskan impor beras nantinya tidak akan mengganggu harga gabah petani. Untuk cadangan Bulog, karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino, kering panjang, sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya nggak ada. Pemirsa, dalam forum tematik Bako Humas, Transmigrasi Membangun Negeri, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Danton Ginting Bunte mengatakan, program transmigrasi merupakan program strategis, tidak hanya mengatasi permasalahan demografis, namun juga mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Di kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengapresiasi upaya dari Kemendes PDTT dalam menjaga pengetahuan masyarakat mengenai transmigrasi melalui forum tematik tersebut. Dalam kiprahnya mendukung pembangunan nasional, program transmigrasi telah menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu 72 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta jiwa kepala keluarga atau setara 9,2 juta jiwa yang telah diberangkatkan dalam program transmigrasi. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Danton Ginting Bunte dalam forum tematik Bako Humas, Transmigrasi Membangun Negeri, mengatakan program transmigrasi merupakan program strategis tidak hanya mengatasi permasalahan demografis, namun juga mempercepat pembangunan nasional, mengentaskan kemiskinan masyarakat, dan menekan angka pengangguran. Ia menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di lokasi-lokasi transmigrasi, pihak Kemendes terus melakukan revitalisasi dan refocusing program transmigrasi secara bertahap dan menyeluruh dengan menyiapkan aspek penyiapan pemukiman, aspek SDM, serta pembinaan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendes PDTT memperketat seleksi calon transmigran yang hendak diberangkatkan ke kawasan transmigrasi. Kemendes PDTT pada tahun ini menargetkan rencananya menempatkan transmigran sebanyak 220 KK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tepat ya, karena sudah 72 tahun transmigrasi ini diselenggarakan di Indonesia. Tentunya banyak menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dan ikut mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada. Jadi kita sudah ada banyak sekali daerah terbentuk, ada 3 provinsi baru yang sebagian wilayahnya itu dari daerah transmigrasi.
Bersamaan dengan hal tersebut, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo selaku Ketua Badan Koordinasi Humas dan Bakohubas, Usman Kansong mengapresiasi upaya dari Kemendes PDTT dalam menjaga pengetahuan masyarakat mengenai transmigrasi melalui forum tematik ini. Ia menilai tema transmigrasi sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun negeri. Untuk memeratakan ekonomi dan pembangunan dibutuhkan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, hingga swasta untuk membentuk sikap dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, forum yang diadakan Bakohubas ini merupakan bagian dari kolaborasi pentahelix untuk mensosialisasikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Forum Bakohubas bertemakan transmigrasi membangun negeri ini sangat baik dan perlu dipersering ya, persering supaya masyarakat, terutama masyarakat itu tetap terjaga pengetahuannya tentang transmigrasi. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mendalam terkait dengan transmigrasi bersama rekan saya Bilqis Sabila. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.